Bapak, Ibu, kaum muda, serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat berjumpa lagi dalam renungan bulan katekesi liturgi tahun 2020, hari yang ke-11. Pada malam ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan apa itu Kongres Ekaristi Keuskupan sebagai salah satu bentuk devosi Ekaristi. Ketika seorang anak kecil mulai bisa berbicara, maka dia akan terus mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan atas apapun yang dia lihat atau yang dia pegang. Biasanya terlontar kata-kata "apa ini?". Ketika orang tuanya atau saudaranya berupaya menjelaskan, dia akan terus bertanya dengan pertanyaan yang sama, "apa ini?". Barangkali kita juga butuh disegarkan lagi dengan pertanyaan yang sama mengenai apa itu Kongres Ekaristi. Atau lebih lengkap lagi, apa itu Kongres Ekaristi Keuskupan yang disingkat dengan KEK. Sebab KEK ini sempat menghebohkan jagat gereja di Keuskupan Agung Semarang dan bahkan Gereja Katolik Indonesia. Gagasan awal Kongres Ekaristi dilontarkan oleh almarhum Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto yang waktu itu menjadi Vikjen Keuskupan Agung Semarang. Sebagai respon atas adanya peristiwa Kongres Ekaristi Internasional yang ke-49 pada tahun 2008. Kongres Ekaristi Internasional ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Sebetulnya Kongres Ekaristi adalah peristiwa rohani biasa, tetapi sudah mengakar dalam Gereja Katolik, yaitu menjadi salah satu devosi dalam menghayati sakramen Ekaristi. Ada beberapa macam devosi dalam Ekaristi, seperti visitasi, adorasi, dan juga Kongres Ekaristi. Hanya dalam bentuk Kongres Ekaristi ini perlu dilaksanakan dalam tempo yang lebih lama, baik dalam hitungan jam ataupun hari, dan melibatkan banyak orang dengan tema-tema pendukung yang semua mengarahkan bagaimana orang semakin terbantu untuk merayakan dan menghayati sakramen Ekaristi. Kongres Ekaristi ini disebut Kongres Ekaristi Keuskupan atau disingkat KEK kalau diselenggarakan di tingkat keuskupan. Kalau diselenggarakan secara internasional oleh Gereja Katolik sedunia, maka disebut Kongres Ekaristi Internasional. Barangkali kalau penyelenggaranya adalah Gereja Katolik Indonesia atau oleh KWI, maka namanya akan menjadi Kongres Ekaristi Nasional. Tetapi yang terakhir ini belum pernah dilaksanakan. Bapak, Ibu, kaum muda, serta adik-adik yang terkasih, barangkali kata kongres sudah tidak asing bagi kita. Kita sering mendengar adanya kongres partai politik ataupun kongres-kongres yang lain. Lalu, apa itu Kongres Ekaristi Keuskupan? Sebenarnya kata kongres berasal dari bahasa Latin congredior, yang artinya maju bergerak bersama untuk berhimpun. Sedangkan kata Ekaristi, seperti renungan pada hari-hari sebelumnya, berasal dari bahasa Yunani Eucharistia yang artinya bersyukur dan berterima kasih. Dengan demikian, Kongres Ekaristi dapat kita artikan sebagai peristiwa umat berhimpun dan bergerak bersama untuk maju dalam memahami, merayakan dan menghayati Ekaristi sebagai ungkapan syukur dan berterima kasih atas Allah yang telah mengasihi manusia dan seluruh dunia. Lalu mengapa Kongres Ekaristi itu perlu? Ibarat kita mempunyai tanaman, supaya tanaman itu bisa bertumbuh kembang dan berbuah banyak, maka perlu disiram, perlu dipupuk, perlu dirawat. Begitu pula dengan iman kita yang mengimani dalam Ekaristi kita
bersatu dan menyatu dengan Tuhan Yesus, supaya semakin kuat juga perlu dirawat melalui devosi Ekaristi. Ada beberapa bentuk devosi Ekaristi. Yang pertama yaitu adorasi. Dalam suasana keheningan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, kita berdoa dan berwawan hati dengan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Yang kedua, visitasi. Kita melakukan kunjungan ke tempat-tempat ziarah atau dikenal dengan wisata rohani dalam rangka memperkuat dan saling menguatkan iman antar umat kepada Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Yang ketiga, Kongres Ekaristi. Melalui pertemuan para wakil umat yang berdiskusi membahas permasalahan dinamika kehidupan iman umat dari semua segi, baik segi liturgis, teologis, pastoral, yuridis, ekumenis, spiritual, kultural, maupun sosial. Melalui aktivitas dalam Kongres Ekaristi itu, para peserta bisa saling berbagi pengalaman iman masing-masing sehingga akan saling memperkuat imannya. Dengan mengikuti Kongres Ekaristi akan diperoleh beberapa manfaat, antara lain yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap kekayaan Ekaristi secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan cinta dan penghormatan yang semakin besar pada perayaan Ekaristi dan adorasi Ekaristi. Yang ketiga, meningkatkan perwujudan buah-buah Ekaristi yang tersirat dalam perutusan setiap akhir perayaan Ekaristi. Marilah pergi, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Ibu bapak, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, demikian renungan kita tentang Kongres Ekaristi Keuskupan. Semoga kita semakin memahami Ekaristi dan yang lebih penting lagi mampu mewujudkan buah-buah Ekaristi, yaitu memberi pelayanan dan kebaikan kepada sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Berkah dalam.